Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kemegahan Masjid Istiqlal Jakarta, jendela menuju dunia yang luas dan penuh keajaiban. Ketika Eko Bianto Famhakam Official memutuskan untuk menjelajahi tempat-tempat baru. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Eko Bianto akan mengajak jalan-jalan ke Masjid Istiqlal, di mana Masjid Istiqlal sangat besar sekali di Jakarta. Saya mengajak keluarga, anak, istri, dan adik. Selamat menikmati. Ini adalah kisah tentang orang-orang yang memutuskan untuk berpetualang, menjelajahi tempat-tempat indah, dan merayakan kekayaan budaya dunia. Tema kemegahan Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid Istiqlal bahasa Arab yang berarti Masjid Kemerdekaan. Adalah sebuah masjid nasional yang berada di kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia. Masjid ini menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara dan masjid terbesar ke-6 di dunia dalam hal kapasitas jamaah. Dibangun untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, Masjid Nasional Indonesia ini diberi nama Istiqlal, kata bahasa Arab untuk kemerdekaan. Masjid ini dibuka untuk umum pada tanggal 22 Februari 1978. Di dalam Jakarta, masjid ini terletak di sebelah Istana Merdeka dan Gereja Katedral Jakarta dan juga Gereja Immanuel. Pembangunan Masjid Istiqlal ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, dan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal ini juga dilakukan oleh Soekarno, Presiden pertama Indonesia, pada tanggal 24 Agustus 1961. Kemudian proyek masjid ini diarsiteki oleh Friedrich Silaban, anak dari pendeta Lutheran yang berasal dari Huria Kristen Batak Protestan. Desain masjid ini mengusungkan tema ketuhanan. Masjid Istiqlal ini memiliki gaya arsitektur formalisme baru dan internasional, dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Bangunan utama itu dimahkotai satu kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar. Minaret tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan selasar masjid. Masjid ini mampu menampung lebih dari 200.000 jemaah. Desain dan kompetisi. Masjid Istiqlal yang sedang dibangun. Di sisi kanan adalah Gereja Katedral Jakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, gagasan membangun Masjid Nasional Indonesia dilontarkan oleh Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Indonesia, dan Anwar Cokroaminoto, yang kemudian diangkat sebagai Ketua Yayasan Masjid Istiqlal. Panitia pembangunan Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Cokroaminoto didirikan pada tahun 1953. Dia mengusulkan Masjid Nasional kepada Presiden Indonesia saat itu, Soekarno, yang menyambut baik gagasan tersebut dan kemudian membantu mengawasi pembangunan masjid tersebut. Pada tahun 1954 panitia mengangkat Soekarno kepala teknis pengawas. Konstruksi. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961. Pembangunan memakan waktu 17 tahun, dan kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Masjid Nasional pada tanggal 22 Februari 1978. Hingga tahun 2013 itu adalah masjid terbesar di wilayah Asia Tenggara. Antara bulan Mei 2019 hingga Juli 2020 Masjid Istiqlal mengalami renovasi besar-besaran dengan biaya 35 juta $, sekitar 511 miliar rupiah. Pekerjaan termasuk memoles dan membersihkan eksterior marmer dan ornamen geometris stainless steel, mihrab dan mimbar baru, peningkatan sistem kelistrikan dan pipa ledeng, sistem pencahayaan baru menggunakan lampu LED, renovasi ruang VIP, gerbang baru dan perbaikan taman, pembangunan taman baru dan alun-alun, kios baru untuk pedagang, dan juga ruang parkir basemen 2 lantai. Sebuah terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta telah dibangun oleh pihak berwenang Indonesia. Terowongan ini dikenal sebagai terowongan silaturahmi, yang ditargetkan selesai pada bulan April 2020 atau sebelum bulan Ramadan tahun 2020.
Terima kasih guys kepada kalian yang telah menonton video kemegahan Masjid Istiqlal Jakarta ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru berpetualangan lainnya dari channel Eko Bianto Famhakam Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.